Ananda kami yang dirahmati oleh Allah, hari ini yang paling drastis, yang terkikis hampir pudar di kalangan umat Islam, khususnya generasi-generasi muda, adalah bicara tentang akhlak, karakter. Ananda kami yang dirahmati oleh Allah, ketika bicara seusia kamu hari ini, kelas berapa ini? Kelas 7, 8, 9. Bapak Ibu guru, kita memang butuh secara psikologi untuk memahami anak-anak ini. Pak Kakan, saya juga sebagai seorang guru, Bapak Ibu, bahkan saya mengajar di tingkat sekolah dasar. Anak sekolah SD itu tidak jauh peralihannya ke tingkat SLTP. Seusia anak macam begini nih, Pak Kepala Madrasah, Pak Wakil, ini anak-anak kita ini masuk di masa-masa puber ini, Pak. Betul? Betul? Laki-laki dulu yang Ustaz tanya dulu. Laki-laki, coba kamu amati sehari-hari yang akhwat perempuan ini, apa yang sering kamu lihat, benda yang mereka sering bawa-bawa ini. Jujur tengok itu, Pak. Kaca kata orang tua, Pak. Untuk apa kaca ini, Bu? Itulah kerja orang tua, Pak. Bentar-bentar mengembus jilbab, Pak. Itu secara psikologis memang orang ini lagi puber, Pak. Sampai-sampai terkadang di mana singgah, di jendela, apalagi kaca spion guru-guru ini keretanya. Begitu pulang terkadang udah berputar, Bu, entah arah kemana. Betul? Nah, itulah nak perkembangan kamu. Makanya Ustaz berharap kepada kamu. Poin pertama, kita mau mencontoh keteladanan baginda Rasulullah. Akhlak yang kita tekankan. Ananda kami, halo, Ustaz mau minta satu sama kamu di awal, boleh? Dosa pemuda-pemudi di usia kamu adalah masuk dunia pacaran, betul? Apa hukum pacaran? Hukumnya? Ada yang pacaran di MTS ini? Siapa orangnya? Astagfirullahaladzim. Ada? Ya, ini nanti Pak Wakil, mana yang udah pacaran ini sudah cepat-cepat dinikahkan ini, Pak. Ananda kami, halo akhwat, terutama yang perempuan dulu, yang akhwat. Pacaran itu nak hukumnya, Ustaz lebih menekankan kepada kamu yang perempuan, yang laki-laki nanti. Kenapa? Dengar baik-baik, yang akhwat perempuan. Tidak ada pacaran dalam Islam. Pacaran itu zina. Ya, itu satu. Yang kedua, ananda kami yang akhwat perempuan, kata ulama kontemporer mengingatkan kepada kita, wanita yang pacaran tidak lebih hina dari wanita pelacur. Ingat baik-baik. Kenapa? Wanita yang pacaran nak, ketika dibawa oleh pacarnya malam minggu boncengan, hanya modal nasi goreng, teh botol sosro, selesai kamu dibuatnya. Apalagi tingkat-tingkat SMP kelas 9 ini yang sudah mulai masuk ke SLTA nanti, lebih ngeri pubernya. Bahkan terkadang Ustaz pernah terkadang melihat anak sekolah pulang, anak MTS kelas 9, boncengan baju pramuka, pulang naik kereta, pegang pinggang lah cowoknya. Wih, ada. Astagfirullahaladzim. Pulang sekolah pegang pinggang. Lewat motor tronton, motor tangki, keluar asapnya, datanglah ceweknya, tutuplah mulut suami apa ini lagi. Jijiknya awak menengoknya, Pak. Ya. Mohon Bapak Ibu, ayo kita ingatkan anak-anak kita. Bahkan Ustadz pernah mencek handphone anak sekolah SD kelas 6, Bu.
Ada kawannya melapor, Ustaz, Pak, ada murid yang bawa handphone kelas 6. Saya ambil handphonenya, saya buka lah WA-nya, saya bacalah di situ. Ternyata sudah pacaran anak kelas 6 SD. Saya tengok, cek di situ apa panggilannya. Bahkan panggilannya luar biasa. Ayang, bebek, luar biasa. Ada yang panggilannya ayah, bunda, ada. Sampai ada yang manggil suamiku, istriku, Timon. Jijak membaca WA nih. Ayang, bebek, sebelum menikahnya bebek, udah menikah bukan bebek, bubak besi pukulan, Pak. Ananda kami, dengar baik-baik. Jangan ada yang pacaran. Akhwat yang ketiga, akhwat yang perempuan, ketika kamu pacaran, nak, yakin gak itu kamu jadi bakal suami kamu? Haram hukumnya pacaran, betul? Sepakat? Mulai sekarang putuskan. Betul? Ada yang pucat kita laki-laki di sana sudah. Jangan ada cowoknya di sini. Ada yang pacaran satu sekolah. Astagfirullahaladzim. Luar biasa. Generasi Islami di saat kamu seperti ini, apa dosanya? Kita mau mencontoh keteladanan Rasulullah, figur yang menyelamatkan kita dunia wal akhirah, betul? Tapi terkadang banyak pemuda-pemudi Islam, khususnya yang akhwat perempuan, bukan Rasulullah yang mereka idolakan, Pak Guru. Justru yang banyak dari kalangan akhwat perempuan yang mereka idolakan sekarang, Bapak tahu siapa, Bu? Artis-artis Korea, betul? Sampai PP WA-nya saja artis Korea, betul? Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru, mencontoh, mencintai orang kafir, maka dia akan digolongkan dalam kekafiran. Siapa yang suka artis Korea, mulai sekarang taubat, hapus dari handphone kamu. Siap. Akhwat perempuan banyak yang mirip-mirip Korea di situ. Mirip-mirip Korea, tengok. Apa? Korengan. Astagfirullahaladzim. Ananda kami, walaupun ganteng dia, nggak bisa menyelamatkan kamu dunia wal akhirah, betul? Kemarin mengambil S2 itu, saya fokus kemarin suka mengkaji akidah jadinya, Pak. Makanya ketika Rasul diutus ke muka bumi, akidah dulu yang disempurnakan, Pak. Ketika akidahnya tidak baik, maka akan bermasalah terhadap amal ibadahnya. Bu, banyak dulu, Pak, kalau pemberangkatan jenazah, kalau kita orang kampung, Pak, menyuruh-nyuruh di bawah kerandanya. Kalau suku tertentu menyapu-nyapu di muka, Pak, bermacam ragam. Makanya ananda kami, saya yakin dan percaya kamu sudah belajar fardu kifayah, betul? Sudah belajar fardu kifayah, sudah. Dan sudah menempah meja spesial untuk memandikan jenazah, Pak Kakan. Salah, Ustaz? Saya tidak katakan salah. Yang bermasalah adalah ketika kita berani, justru bukan semakin membaik, Pak. Dulu jenazah itu dipangku oleh anak-anak keluarganya. Sekarang tinggal geletakkan di meja, satu orang menyiramnya, selesai memandikan, Pak. Ayo sama-sama, jangan pernah tinggalkan ibadah sholat kamu. Bahkan anak madrasah adalah anak yang paling terdepan, yang paham tentang agama. Karena image-nya masyarakat di luar sana itu adalah bahagian agama yang paling ditonjolkan dalam madrasah. Insya Allah, kami yakin dan percaya MTS Negeri 2 ini menempah generasi-generasi Islami yang Qurani, yang berakhlakul karimah, yang lahir dari MTS Negeri 2 ini tentu adalah anak-anak yang saleh dan saleha. Amin ya rabbal. Kemudian yang kelima, dosa pemuda seusia kamu, nak. Banyak yang sanggup melawan orang tua, betul? Betul?
Pernah nggak kamu melawan sama orang tua? Pernah mengatakan ah sama orang tua? Anak zaman sekarang Pak, didikannya didikan handphone. Kalau sudah handphone yang mendidik mereka, anak akan egois, bahkan sanggup melawan sama orang tuanya. Betul? Nah, ananda kami yang punya orang tua, satu saat nak orang tua kamu itu bakal meninggal dunia, bakal hilang dari pandangan kamu, bakal tidak pernah kamu sentuh lagi. Kenapa? Karena orang tua bakal dipanggil oleh Allah. Semasa kamu seperti ini, tetaplah berbakti kepada orang. Sayang sama orang tua. Sayang sama orang tua. Kalau berangkat sekolah kamu cium tangannya. Bagaimana cara menciumnya? Kamu salam, kemana kamu tempelkan? Ke jidat, ke hidung, ke pipi, ke mulut, diludahi. Jadi kemana? Dengar baik-baik ananda kami, dengar baik-baik. Kalau kamu salam tangan orang tua kamu, pegang tangan orang tua kamu. Coba nak besok rasakan, tangan orang tua kamu itu kasar atau lembut? Kasar atau lembut? Bagi yang kasar nak, beruntung kamu punya orang tua. Berarti orang tua kamu bekerja keras sampai tangan orang tua kamu kasar untuk menafkahi kamu, membesarkan kamu, mendidik kamu supaya kamu tidak seperti mereka kasar tangannya lagi. Bagi orang tuanya yang tangannya halus, pekerjaan orang tua kamu berarti orang kaya, harta banyak, wangi waktu pagi. Bersyukur kamu nak, jadikan motivasi tetap dua-duanya untuk menggapai cita-cita kamu, bukan justru bermalas-malasan karena sudah punya harta. Begitu kamu cium tangan orang tua kamu pagi-pagi, apa wanginya? Apa wanginya? Wangi belacan? Wangi apa? Bermacam aroma wanginya. Apapun aroma tangan orang tua kamu nak, kalau seandainya wanginya tidak mengenakkan, pagi-pagi udah bawa belacan, terasi, bawang, berarti orang tua kamu sudah memasak pagi-pagi. Bagaimana anaknya bisa berangkat sekolah supaya anaknya tidak sakit? Begitu juga ayah kita. Kalau tangan orang tua kamu pagi-pagi udah wangi, beruntung kamu. Orang tua kamu berarti orang yang hebat, orang yang kaya. Apapun status orang tua kamu, jadikan motivasi kamu untuk sukses ke depannya, bisa menggapai cita-cita kamu. Setuju? Setuju? Maka ananda kami jangan pernah melawan sama orang. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah terletak ridho pada orang tua, dan murkanya Allah terletak murka orang tua. Ananda kami, tentu harapan kita bersama, satu saat nanti ketika orang tua kamu telah tiada, maka tentu kamu akan merasakan bagaimana kehilangan orang-orang yang menjadi penyemangat bagi kamu. Ketika kamu bersekolah di sini, coba kamu rasakan ananda. Ketika kamu sekolah di madrasah ini, sekarang coba kamu renungkan, saat kamu berada di sekolah ini, di mana orang tua kamu sekarang berada? Di rumah. Di mana? Di rumah. Di rumah. Masing-masing punya aktivitas orang tua kamu. Ada yang di lahan sawit, ada yang di panasan, ada yang menarik becak, bermacam ragam, ada yang jadi guru. Apapun status orang tua kamu maka tetap menjadi penyemangat bagi kamu. Kamu di sekolah enak, nyaman, dingin, uang jajan dikasih. Orang tua kamu di sana luar biasa pekerjaannya. Sampai ada yang Charlie. Apa Charlie? Ada yang carbon. Cari berondolan Pak. Bukan tanggung-tanggung. Sampai ada Pak menarik becak pekerjaan Bu. Menarik becak Bu PJ. Bukan gak capek ini Pak menarik becak. Becak kok ditarik-tarik Pak. Bisa dinaik, mengapa ditarik-tarik? Ya, ananda kami dirahmati oleh Allah, doa kita bersama. Tentu melalui momentum Maulid Nabi ini, ayo sama-sama kita tingkatkan prestasi kita, kita capai cita-cita kita dengan mencontoh keteladanan baginda Rasul. Yang terakhir, buat anak-anak yatim maupun yatim piatu. Rasulullah lahir
Rasulullah masih dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal. Ketika Rasulullah usianya 6 tahun, maka Rasulullah sudah meninggal ibunya. Khusus buat ananda kami yang bersekolah di MTS Negeri 2 ini, apabila ada anak yatim, bahkan yatim piatu, jangan berkecil hati. Rasulullah adalah orang yang sukses, bukan hanya di dunia, sampai ke akhirat Rasulullah adalah orang yang sukses, walaupun dia adalah anak yatim. Buat ananda kami yang anak yatim maupun yatim piatu, semangat tetap belajar, gapai cita-cita kamu untuk membanggakan orang tua sekalipun orang tua telah tiada. Apalagi ananda kami semuanya yang sudah masih punya orang tua, tetap semangat buat bangga orang tua. Saya rasa itu Bapak Ibu, di kesempatan ini bisa kita sampaikan karena sudah hampir jam 12. Mungkin masih banyak kegiatan yang harus kita penuhi. Mudah-mudahan di kesempatan ini kita semua sehat walafiat, bisa meneladani baginda Rasulullah, menjadikan karakter-karakter anak-anak kita tentu adalah karakter yang berakhlakul karimah. Terakhir sebagai penutupnya, Bapak Ibu guru, memang kita dijadikan pendidik ini memang harus lebih ikhlas, Pak. Mungkin ada orang tua wali yang turut berhadir di sini, Pak. Mari sama-sama, Pak, kita merenungkan. Memang menjadi pendidik ini, Pak, tidaklah hal mudah. Makanya sekelas Profesor Ustadz Abdul Somad, Pak, ketika diundang ceramah dia, Pak, ke anak TK, Pak, habis bahannya, Pak. Kenapa? Dia lihat anak TK itu, Pak, luar biasa mendidiknya. Kita saja belum tentu, Pak, sanggup untuk mendidik mereka. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu guru, Ustadz Ustazah, tetap kita ikhlas dalam mendidik supaya tetap berkah, sehingga ini menjadi amal jariah. Kita doakan Bapak Ibu guru, keluarga besar MTS Negeri 2 ini sehat walafiat dan penuh dengan kesejahteraan dan senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Baiknya datang dari Allah, salah dan khilafnya